Clifford panggil 28 pemain jelang laga pertama putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Marcelino Ferdinand dan Max Ilhurst dicoret. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Maido Pelfrina. Dan saya Cynthia Rompas. Inilah Kompas Petang selengkapnya. Kita akan awali informasi pertama dari kasus keracunan makan bergizi gratis. Puluhan siswa SD dan SMP di Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dilarikan ke puskesmas usai menyantap makanan bergizi gratis di sekolah mereka. Para siswa mengalami keluhan mual, muntah, dan sakit kepala. Puskesmas Tapalang dipenuhi pasien dan orang tua siswa dari SDN Taan Galung Tapalang dan SMP 1 Tapalang. Menurut polisi awalnya pada Rabu siang hanya 13 siswa yang dilarikan ke puskesmas. Namun menjelang sore bertambah 7 orang siswa lainnya. Hingga total siswa yang dirawat sebanyak 20 orang. Kamis pagi 2 orang siswa terpaksa dirujuk ke RSUD Mamuju lantaran kondisinya memburuk. Sementara 5 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Polresta Mamuju masih menyelidiki sumber keracunan yang diduga berasal dari menu MBG. Beberapa pelajar SD Taan dan SMP Negeri 1 Tapalang yang diduga keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Data terakhir yang kami terima, 4 orang sudah dipulangkan ke rumahnya setelah dinyatakan sembuh, namun 2 orang masih dinyatakan kritis. Kini kita ke kasus keracunan massal MBG di Kabupaten Bandung Barat. Data terbaru korban keracunan MBG di Cipongkor berjumlah 1.171 orang. Sementara 11 orang masih dirawat di Aula Kecamatan Cipongkor. Data korban merupakan akumulasi jumlah dari kejadian hari Senin hingga Rabu kemarin. Keracunan di hari Senin jumlah korban mencapai 441 orang, sedangkan di hari Rabu mencapai 730 orang. Hingga kini masih ada 11 orang yang dirawat di Aula Kecamatan Cipongkor. Kalau total semua teh ada 730 yang hari Rabu sampai tadi pagi. Dari hasil kemarin pemeriksaan dari BRIN, tapi maaf ya Pak ya, daging ayamnya udah basi gitu. Itu langsung diperiksa sama BRIN dari Jakarta. Yang terjangkit untuk kemarin kayaknya teh kalau desa mah bercampur Pak, dari desa Sarinagen, dari desa Mekarsari juga ada, dari desa Sarinagen, Mekarsari, sama Neglasari juga ada. Itu dengan berbagai macam sekolah, yang dari PAUD, dari TK, SD, SMP, sama SMA. Usai olah TKP di salah satu dapur SPPG MBG, polisi kini menunggu hasil uji labkes atas sampel makanan. Polisi sudah menyerahkan seluruh sampel makanan yang dikonsumsi korban dan kini masih dalam uji di Labkesda Bogor dan juga Lab 4 Polri.
Meski pihak dapur SPPG mengaku dapur mereka sudah sesuai dengan SOP, polisi masih memeriksa sejumlah pihak terkait sertifikasi dapur dan juga keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat. Akibat masifnya jumlah korban, Polda Cimahi menurunkan 300 lebih personel gabungan dari Polda Jabar untuk proses penyelidikan. Hasilnya kita masih menunggu dari Labkesda sama Labfor yang di Bogor. Itu sudah kita kirimkan dari hari Selasa. Ini masih menunggu hasilnya untuk sampel dari muntahan korban maupun dari makanannya, sampel makanannya. Itu saya juga ngobrol sama kepala SPPG-nya, itu sudah sesuai SOP-nya dari sana. Kalau sertifikat saya belum menanyakan. Karena ini korbannya sudah banyak, ya makanya kita dari pihak Polres Cimahi sudah menurunkan sekitar 320 personil, baik itu Polres maupun Polsek, dan dibantu juga dari Polda Jawa Barat dari Bitdokes. Dampak keracunan massal, Saudara, Badan Gizi Nasional menutup seluruh dapur SPPG yang bermasalah hingga waktu yang tidak ditentukan. Persyaratan SPPG diperketat dalam verifikasi ulang yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Selain itu, BGN juga membentuk tim inspeksi ke dapur-dapur SPPG. Jika ditemukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan standar higienis, akan ditutup. Sementara untuk kasus keracunan di Kabupaten Bandung Barat, Badan Gizi Nasional telah berkoordinasi dengan kepolisian, BIN, Dinkes, dan juga BPOM untuk investigasi kasus keracunan usai menyantap paket makanan bergizi yang bersumber dari 2 dapur SPPG milik yayasan yang sama. Terjadi adalah SOP yang tidak dijalankan. Sekarang kami sudah kerjasama dengan kepolisian, BIN, dan BPOM, kemudian Dinkes, itu melakukan investigasi nanti kalau banyak hal karena di sini di Bandung Barat itu ada 2 dapur pemiliknya 1 yayasan. Nah ini kita lagi selidiki ya, karena ini ada 2 dapur. Ternyata kejadiannya itu bukan dari produksinya dari 1 dapur, tapi 2 dapur dan pemiliknya 1 yayasan. Ini lagi kita investigasi. Kita perbaharui informasi soal penanganan keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. Kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Reza, keracunan berulang dan saat ini BGN juga menggandeng polisi, BIN, BPOM hingga Dinkes untuk menyelidiki 2 dapur pemasok MBG yang dimiliki oleh 1 yayasan. Seperti apa pelaksanaannya, Reza? Ya baik Cynthia dan juga saudara, betul tadi Badan Gizi Nasional Inspektorat 3 ini mengunjungi salah satu SPPG yang ada di Kampung Cipari, yaitu SPPG Cijambu. Nah tadi BGN menyampaikan bahwa SPPG Cijambu ini yang ada di Kampung Cipari ini sudah menjalankan SOP dengan betul. Kemudian tadi memeriksa bagian dapurnya juga dalam keadaan higienis begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan kepala dapur. Di sini sudah ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, selamat sore Mas. Selamat sore Pak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas, tadi kan BGN ke sini Mas ya. Sebetulnya apa yang ingin dicari tahu oleh BGN sih Mas? Untuk yang dicari tahu oleh BGN ke sini itu terkait apakah ini benar-benar menyesuaikan dengan SOP atau tidak, terus juga terkait kejadian yang sebenarnya seperti apa. Itu kami sudah dipaparkan, namun belum bisa berkata-kata sebanyak mungkin gitu ya terkait fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, karena masih beberapa dugaan sementara seperti itu. Kalau dari BGN kan tadi sesuai SOP, mungkin bisa dijelaskan SOP-nya apa saja sih Mas mungkin? Untuk SOP yang pertama-tama, kalau dari semua karyawan itu harus mempunyai atau memakai APD untuk masuk ke dapurnya juga. Bahkan sebelum masuk ke dapur harus dicek terlebih dahulu, takutnya amit-amitnya bawa barang apa atau yang mencurigakan seperti itu. Bahkan kalau semisalkan ada orang yang selain karyawan itu harus memiliki surat izin terlebih dahulu biar ditembuskan ke pihak atas seperti itu. Kan tadi sudah dijalankan, sudah sesuai prosedur Mas ya. Lalu pertanyaan besarnya mungkin Mas, apa sih Mas yang menjadi penyebab dugaan keracunan yang makanan MBG-nya didistribusikan ke sekolah-sekolah sih Mas?
Untuk dugaan sementaranya dari daging ayamnya, gitu, seperti itu. Kenapa daging ayam, Mas? Mungkin kalau dari cek quality control itu udah higienis karena kita juga pengolahannya itu persiapan untuk diarsirnya lumayan lama juga 4 jam. Namun setelah dikasih ke para penerima manfaat ada menemukan bulu ayam seperti itu. Dari pihak sekolah ada menemukan adanya bulu ayam, Mas. Itu dari sekolah mana, Mas? Dari sekolah SMK PBB itu. Kalau dari bahan baku, Mas, mungkin bahan bakunya yang datang ke dapur ini kondisinya seperti apa? Kondisi untuk bahan baku itu segar, Pak. Selalu segar gitu. Dan kita juga pasti dicek setiap hari seperti itu. Berarti kalau bahan baku dapur segar, apakah mungkin ada kesalahan dari pengolahan atau gimana sih, Mas? Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih ditingkatkan lagi. Namun untuk yang terjadi di eksternal dapur ini kan masih dicari-cari terlebih dahulu juga seperti itu. Baik, dan evaluasi akan terus dilakukan, Mas, ya? Betul. Pasti evaluasi akan ditingkatkan kembali bahkan sampai ke secara spesifiknya gitulah. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas waktunya bersama Kompas TV. Itu tadi Cynthia dan juga saudara bahwa memang bahan bakunya ini sudah fresh, namun ada salah satu laporan dari sekolah bahwa ada indikasi penyebab dari dugaan keracunan ini adalah dari daging ayam begitu. Sementara itu, Cynthia. Ya, Reza, lalu hingga saat ini apa saja yang sudah diamankan dari dapur pemasok paket MBG di Cipongkor, Reza? Ya baik, Cynthia dan juga saudara, menurut informasi yang kami dapatkan begitu dari Wakapolres Cimahi begitu, Kompol Rizky ini mengatakan yang diamankan atau yang dibawa adalah sampel makanan dan juga sampel muntahan makanan dari korban tersebut. Nah, ini sudah diserahkan begitu ke Lab4 dan juga Labkesda Dinas Kesehatan untuk dilakukan penelitian. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil dari penelitian sampel tersebut ini mungkin akan keluar dalam waktu paling cepat 5 hari, begitu Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Reza Pratama, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih Reza. Imbas macet horor di Jakarta Senin malam, Jasa Marga buka kembali 5 gerbang tol dalam kota. Kalau sugar dulu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, setelah sempat ditutup, hari ini 5 gerbang tol dalam kota dibuka secara parsial. 5 gerbang tol yang dibuka secara parsial yakni gerbang tol Senayan, gerbang tol Selipi 1, gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, dan gerbang tol Kuningan 1. Sementara itu 2 gerbang tol lain yakni gerbang tol Selipi 2 dan gerbang tol Pejompongan masih dalam tahap pembersihan sebelum dibuka secara parsial. Pembukaan gerbang tol secara parsial dilakukan setelah kemacetan panjang terjadi pada Rabu malam akibat penutupan gerbang tol. Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Division, Panji Satria bilang Jasa Marga terus melakukan evaluasi terkait pengoperasian gerbang tol. Jasa Marga juga menyampaikan permintaan maaf atas penutupan gerbang tol yang berdampak pada kemacetan arus lalu lintas di Jakarta. Beberapa gerbang tol yang sebelumnya dilakukan penutupan akibat perbaikan sudah kembali beroperasi secara parsial. Di antaranya gerbang tol Senayan, gerbang tol Selipi 1, gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, dan gerbang tol Kuningan 1. Sedangkan gerbang tol Selipi 2 dan Pejompongan saat ini masih dalam proses pembersihan dan kami harapkan dapat segera beroperasi secara parsial dalam waktu. Imbas penutupan 6 gerbang tol dalam kota Jakarta yang sedang diperbaiki, kemacetan terjadi di sejumlah titik pada Rabu malam. Di Jalan Palmerah Utara menuju perempatan Selipi, sejumlah kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 20 km per jam.
Sejumlah pengendara mengaku terjebak di jalan hingga kurang lebih 2-3 jam. Macetnya mulai dari Roblong sampai Tamburan itu. Itu dari jam sore, jam 3-an. Dari jam 3-an iya. sampai kurang lebih sampai jam 8-an ini masih ya? Masih. Perempatan Permata Hijau nih nyampe sini sekitaran 3 jam dah. Sampai di jalan Dari perempatan Permata Hijau sampai sini, nyampe perempatan Selipi. Udah 3 jam ini. 3 jam. Iya. Kemacetan juga terjadi di Jalan Arteri Tendian Raya menuju Mampang Perapatan Jakarta Selatan dan Jalan Gatot Subroto menuju Senayan Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kendaraan roda 2 dan roda 4 harus berjalan lambat akibat kepadatan arus lalu lintas karena perbaikan 6 gerbang tol dalam kota. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Bareskrim Polri menyebut sindikat pembobol rekening dorman Bank BUMN di Jawa Barat angkanya mencapai 204 miliar rupiah. Total ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 9 tersangka dalam sindikat ini memiliki peran masing-masing dan Bareskrim Polri membaginya dalam 4 kelompok, yaitu kelompok yang berasal dari karyawan bank sebagai pemberi akses, kemudian kelompok kedua merupakan kelompok penghubung antara karyawan bank dan eksekutor, kelompok 3 merupakan kelompok pembobol atau eksekutor, di mana di dalamnya terdapat aktor utama yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Kelompok 3 merupakan pelaku pencucian uang untuk memindahkan dana ke rekening lain dan dari 9 tersangka, 2 diantaranya terlibat dalam kasus pembunuhan Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN. Dari hasil penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah. Serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP, 50 tahun, selaku kepala cabang pembantu, yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH, 43 tahun, selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor, yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama yaitu DH, 39 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Dari 9 pelaku di atas, terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Lebih lengkap soal sindikat pembobolan rekening dorman, kita akan bahas bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsi. Selamat petang Bu Yenti dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Bu Yenti, yang dibobol ini angkanya 204 miliar rupiah dari rekening dorman ya. Rekening dorman ini rentan dibobol. Bu Yenti, Anda melihat seperti itu, kok bisa Bu? Nah ini kan rekening dorman itu kan harusnya yang tahu bahwa ada rekening dorman, berapa jumlah orang yang punya rekening dorman dan berapa jumlah isi rekening itu harusnya kan hanya pihak bank saja gitu ya. Walaupun tadi dikatakan ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang memang sebenarnya kelompok pertama adalah kelompok yang berkepentingan itu, yang pengusaha, yang otaknya itu, mastermind-nya itu.
Baru kelompok keduanya itu perbankannya karena lewat dia kan. Nah ini berarti kan antara kedua kelompok itu sudah ada kerjasama atau ada paling tidak ada membuka rahasia bank ya kan. Kenapa mereka tahu bahwa di bank itu ada rekening-rekening dorman dan isinya besar gitu ya. Nah itu kan rekening dorman itu kan kalau internasional sih 180 hari, kalau kita 3 bulan ya 90 hari. Yaitu kalau tidak ada pendebitan dan kredit itu memang harus disampaikan, takutnya apakah ini yang memiliki sudah meninggal atau apa dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan yang mengawasi atau yang mengontrol itu hanya orang-orang tertentu dari bank itu kenapa bisa bobol, dan ini saya kira jangan-jangan ini bukan baru sekali ini terjadi gitu ya. Nah setelah itu mereka akan kerjasama, mereka akan mencari orang-orang yang bisa menghubungkan antara setelah diketahui bahwa bank ini ada dorman baru kan, mereka siapa orang yang bisa mencari menghubungkan kepala cabang di mana rekening dorman itu cukup besar kan gitu ya, bukan dorman yang kecil-kecil pastinya karena resikonya besar sekali ini kan. Kemudian setelah itu mereka juga mencari orang yang bisa bagaimana membobol rekening itu sendiri ya, rekening itu sendiri. Memang kejahatan perbankan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada orang dalam ya, itu tidak mungkin. Itu kan tadi kan dikatakan bahwa ada akses illegal core banking system itu ya, itu pasti orang dalam. Kalau nggak orang dalam ya mantan pegawai gitu kan, itu pasti ya, itu jadi kerjasama. Oke Bu, jadi ini bukan hanya semata-mata karena kelemahan sistem perbankan kita, tapi juga ada pihak orang dalam yang tidak tahan untuk memberikan akses begitu, atau membuka akses. Iya, sistem itu sebetulnya tidak terlalu, kalau kita katakan tidak rentan sepanjang integritasnya terjaga ya. Sistem itu tidak rentan, bahkan ketahuan kalau ada masalah ya. Justru sistem yang ada itu pun kemudian dibukanya juga pasti walaupun pakai sistem juga tapi manual, dia membuka ke sana gitu. Jadi bukan banking crimes yang dari luar itu misalnya seperti scamming dan sebagainya, bukan. Ini kan sudah kerjasama memberikan aksesnya, user name-nya dan lain sebagainya, mereka buka dengan gampangnya kan, karena dia menyalahgunakan kekuasaannya juga. Harusnya kan user itu kan hanya untuk dia, tapi kemudian digunakan untuk membobol rekening. Dan setelah mengetahui itu, kemudian uang itu dengan mungkin secara ini ya e-banking maksudnya ya, kok menggunakan istilah in absentia itu mungkin memang tidak hadir ya memang tidak, itu pasti menggunakan banking crimes wire ya, wire banking system yang dibongkar gitu ya. Artinya memang bukan orangnya datang gitu ya, in absentia. I don't know kenapa menggunakan terminologi itu, tapi itu adalah penggunaan pembobolan bank menggunakan sistem white collar crime banking system. Nah setelah itu kan kemudian kan disiapkan juga rekening-rekening penampungan kan gitu ya, di situ juga kan rekening penampungan itu gampang lah, easy ya. Tetapi seharusnya ketika ada rekening-rekening penampungan dan kemudian itu harusnya menjadi kecurigaan pihak bank yang lain gitu ya, selain yang terlibat ini, kenapa ada penampungan dan kemudian uang itu mengucur, karena uang itu kemudian sudah pindah lagi ke money changer kan. Nah ini harus dilihat lagi, kenapa kok tidak ketika ketahuan, padahal ini sebetulnya mudah ketahuan harusnya kalau banking system controlnya itu bagus. Bu Yenti, ciri dari sebuah rekening yang dijadikan sebagai rekening tampungan untuk mencuri uang dari rekening dorman itu gimana Bu? Pada umumnya ya penipuan-penipuan online itu orang yang menipu tuh pasti mengincar rekening orang yang ditipu. Artinya mereka melakukannya lewat bank rekeningnya gitu kan. Nah itu pada umumnya mereka yang melakukan itu akan bikin rekening baru gitu ya. Mestinya know your customers-nya perbankan ini benar-benar ditaati. Jadi jangan hanya formalitas. Ini siapa yang mau membuka rekening, terus kemudian dilihat setelah membuka rekening tiba-tiba masuknya seperti apa, itu harusnya dicermati. Kalau memang mencurigakan langsung laporkan kepada PPATK. Sayangnya tidak. Selalu beberapa kejahatan seperti ini baru ketahuan ketika orang kan tertipu online. Ada yang satu hari itu sampai hampir lebih dari 100 juta, 200 juta. Itu satu orang, belum beberapa orang masuk terus keluar sorenya atau siangnya atau beberapa menit kemudian sudah keluar.
tetapi bank tidak melaporkan. Padahal itu adalah rekening yang mencurigakan, seharusnya itu transaksi yang mencurigakan yang seharusnya pihak bank langsung lapor. Nah disinilah kenapa masyarakat tuh rentan tertipu melalui rekeningnya dibobol dari luar, itu diperintahkan seperti ini kan gitu ya, mengaku sebagai satgas dan itu mengatakan pasti motifnya mengatakan jangan bilang siapapun ya. Itu selalu korban mengatakan seperti dihipnotis, sebetulnya bukan hipnotis, itu cuma dibawa alur ceritanya sedemikian rupa dan selalu ada titik-titik tertentu yang mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Nanti dia bilang kamu terancam dan sebagainya. Sehingga uang itu mengalir ke sana. Berapa menit Bu Yenti, keluar. maaf saya potong Bu Yenti. Bu Yenti, jadi singkat saja, apakah cukup hanya orang dalam atau juga perlu sampai pimpinan-pimpinan banknya juga untuk diperiksa? Ya kalau seperti ini kan bukan hanya orang yang akan terlibat ya yang diperiksa ya. Seperti pimpinan banknya juga akan dilihat, terutama berkaitan dengan berkaitan dengan reporting obligation ya, ketika ada transaksi yang mencurigakan. Saya kira ini salah satu kasus. Kasus lain banyak sekali, penipuan-penipuan nasabah yang ditipu online kemudian menggunakan rekening. Sayangnya pihak bank kurang kooperatif untuk membela masyarakat sehingga mudah sekali setelah masuk keluar. Dan kemudian ketika ini disalurkan ke money changer dan sebagainya, itu adalah pencucian uang. Tetapi juga ketika membuka rekening penampungan dan yang membuka itu mendapatkan uang, itu dia sudah terjadi pencucian uang. Kita sudah dapat poinnya. Baik, terima kasih atas perbincangannya di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Bu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang. Sehat selalu Bu Yenti. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Ottawa, Kanada. Kunjungan ini jadi langkah baru bagi hubungan kedua negara. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Ottawa, Kanada. PM Carney menyampaikan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto jadi langkah baru bagi hubungan kedua negara. Dalam pertemuan kedua kepala negara fokus untuk membahas isu geopolitik terkini dan penguatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Salah satu yang menjadi agenda penting dalam pertemuan ini adalah penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Melalui ICA-CEPA, kedua negara berharap dapat memperluas akses pasar produk unggulan dan juga meningkatkan investasi asing. Des Affaires et pour l'Indonésie, Monsieur Anin, Conseil canadien des Sebelumnya, saudara, pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Majelis Sidang Umum PBB jadi perhatian sejumlah pemimpin negara setelah 10 tahun Indonesia tidak pernah tampil langsung di Sidang Umum PBB. Presiden Prabowo mengklaim Indonesia telah menyiapkan 20.000 lebih putra-putri terbaik untuk mendukung perdamaian dunia, termasuk di Gaza, Palestina. Madam Annalena Baerbock, the sea level, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto memberikan pengakuan terhadap Palestina. Keempat negara anggota Dewan Keamanan PBB yang mengakui Palestina yakni Tiongkok, Rusia, Inggris, dan juga Perancis. Sementara Amerika Serikat tetap menolak pengakuan terhadap Palestina.
Dewan Keamanan PBB adalah badan utama PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Anggota terdiri dari 15 negara, 5 diantaranya merupakan anggota tetap yang punya hak veto. Hingga saat ini lebih dari 150 negara telah mengakui Palestina. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. Saudara, Palestina berulang kali mendapat dukungan mayoritas negara anggota PBB. Namun upaya itu selalu terbentur dengan hak istimewa, yakni hak veto yang dimiliki 5 negara Dewan Keamanan PBB. Hanya Amerika Serikat yang hingga kini enggan mengakui Palestina. Kita bahas petang ini, sudah bersama kami bergabung lewat sambungan Zoom Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat petang, Pak Reza. Selamat petang Indonesia. Pak Reza, cuma satu Amerika Serikat dari 5 negara yang punya hak veto yang belum mengakui Palestina. Amerika Serikat sejauh ini atau sejauh mana hak veto ini bisa melemahkan legitimasi PBB untuk bisa mengakui Palestina? Sejak tahun 45 PBB itu memiliki United Nations Security Council ya. 5 negara ada di dalam sana, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Intinya adalah kalau satu negara saja dari sana yang menggunakan veto, berarti apapun hasil terbaik dari rancangan resolusi yang dibuat di Dewan Keamanan itu tidak akan berjalan sampai nanti resolusi tersebut direvisi atau dibuat lebih fleksibel sehingga dirasa oleh Amerika Serikat ini menguntungkan dia dan juga menguntungkan Israel. Jadi dalam hal ini tetap suasana tidak berubah. Walaupun Perancis dan Inggris sudah mengakui Palestina, tapi kita belum tahu bagaimana perilaku mereka kelak di dalam Dewan Keamanan PBB. Karena pengakuan dari Inggris dan Perancis ini sifatnya dibuat oleh kalangan eksekutif. Tidak mungkin belum dikonsultasikan dengan kalangan legislatif mereka, dan ini hanya dibuat dalam pandangan saya temporer karena tekanan sangat besar dari masyarakat. Di mana ada kekhawatiran bagi pemerintah Inggris dan Prancis kalau mereka tidak mengikuti angin perubahan, maka akan sangat berbahaya pada mereka dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Jadi kita harus ingat, perhatikan baik-baik bahwa pengakuan dari Inggris Prancis itu belum tentu ajak. Ada kemungkinan masih berubah. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus hendaknya mengambil manfaat bahwa ini adalah kekuatan psikologis bagi kalangan Eropa. Juga kekuatan psikologis bagi negara-negara yang tergolong dalam Commonwealth of Nations dan juga negara-negara yang termasuk pada Francophone agar mereka mengikuti jejak dari Inggris dan Prancis. Seperti kita ketahui bersama, masih ada negara yang berbeda pendapat, misalnya di kalangan negara yang menolak Palestina itu antara lain Papua Nugini. Padahal Papua Nugini adalah mantan kerajaan Inggris. Kemudian masih ada lagi di Pasifik Selatan, itu negara-negara seperti Palau yang saat ini bergabung dengan Amerika yang berada dalam kepemimpinan psikologis Amerika Serikat, dan juga ada Nauru. Jadi Nauru ini sebenarnya berada mantan negara Commonwealth. Jadi harapan saya adalah kalau Inggris dan Perancis benar-benar mendukung kemerdekaan Palestina, dan maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan di kalangan negara yang abstain maupun yang tidak. Tapi bagaimanapun ini suatu perkembangan. Cuman masalahnya, apakah Inggris dan Perancis nanti akan bersama China dan Rusia? Ini belum tentu, belum ada tradisinya selama ini. Jadi untuk itu ya kita harus masih menduga-duga nanti apakah mereka akan menggunakan veto, karena selama ini veto dari Inggris dan Prancis tidak pernah terdengar. Mereka sudah sangat terwakili oleh veto dari Amerika Serikat. Oke, sekarang kan sorotan kita pada hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap begitu ya. Apakah kemudian hak veto ini bisa Anda lihat mencerminkan demokrasi global atau justru hanya dominasi negara besar? Tepat sekali. Karena itulah hendaknya PBB yang sudah berusia 80 tahun ini diperkuat. Mungkin alih-alih menyebutnya direformasi. Dan untuk itu ini adalah pengalaman atau latihan intelektual yang harus segera dilakukan di majelis umum.
Karena kita melihat sama-sama 5 hak veto ini yang digunakan secara serampangan oleh Amerika Serikat senantiasa menolak pemikiran-pemikiran terbaik di dalam yang diajukan ke dalam Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Jadi seringkali veto itu dianggap dipermainkan kalau misalnya menghadapi negara-negara Timur Tengah, misalnya melakukan pemboman di Syria, melakukan pemboman atau koalisi NATO di kawasan Timur Tengah. Kalau ini yang terjadi, maka Amerika Serikat akan memudahkan resolusi tersebut, dan Cina dan Rusia biasanya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk itu perlu sekali direformasi Dewan Keamanan PBB ini. Oke, Pak Reza, veto Amerika Serikat jadi penghalang pengakuan Palestina, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia? Pak Prabowo sebenarnya sudah memberikan suatu angin segar ya, tapi beliau tidak mengatakan hal ini. Sebenarnya PBB ini harus direvisi, karena kita saat ini sudah memiliki 10 elected members, atau I-10, berasal dari berbagai belahan bumi. Cuman anggota tidak tetap ini berputar setiap 2 tahun. 2 tahun ini mungkin negara Jepang, kemudian 2 tahun ke depan mungkin negara lain. Jadi misalnya tahun ini Denmark berada di situ, tapi 2 tahun lagi Denmark sudah tidak ada lagi. Jadi yang perlu dipikirkan ini adalah latihan intelektual bagi pemerintah di dunia termasuk Indonesia untuk memikirkan PBB ini sudah 80 tahun, sudah tua, sedangkan isu-isu global sudah semakin menantang, kemudian juga bahaya penggunaan nuklir itu sangat besar, dan juga potensi konflik di Israel dengan negara sekelilingnya itu masih ada terus. Kita hendaknya memikirkan mekanisme, misalnya penambahan anggota tetap sebanyak 5 ataupun 10. Tentunya untuk sementara waktu 5 tahun pertama, kualitas veto mereka adalah setengah daripada harga veto dari anggota lama. Ini salah satu cara. Oke, Pak Reza, penggunaan hak veto dalam isu Palestina ini Anda melihatnya murni kepentingan geopolitik atau ada hal lain, mengingatkan Amerika Serikat ini kan sekutunya Israel, paling dekat dengan Israel? Tepat sekali. Amerika Serikat memiliki koalisi yang luar biasa dengan Israel. Di sana di Amerika Serikat kekuatan lobby dari kalangan Israel itu luar biasa. Ada lembaga di sana namanya AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Lembaga inilah yang sangat memperhatikan karir para tokoh-tokoh politik Amerika Serikat, dan biasanya mereka berhutang budi kepada kalangan lobby Yahudi ini. Kemudian lobby Yahudi juga sangat populer, sangat kuat di kalangan media massa, entah itu cetak maupun elektronik. Juga banyak kelompok-kelompok lobby yang berada di berbagai level pemerintahan Amerika Serikat, sehingga keputusan Amerika Serikat biasanya cenderung mendukung Yahudi. Jadi dalam hal ini Amerika Serikat tidak pernah mengkritik ide Israel yang bernama Greater Israel. Ini tidak pernah dikritik. Kemudian juga pada saat yang sama, Inggris dan Perancis, walaupun mereka mengatakan mendukung Palestina, tidak memiliki aturan yang jelas apa yang akan mereka dukung. Misalnya, apakah mereka memikirkan bahwa persyaratan sebuah negara modern itu adalah memiliki perbatasan yang jelas? Ini Inggris dan Perancis tidak pernah memikirkan ini. Mungkin Inggris melakukan, tapi apakah yang dilakukan itu akan disetujui oleh Amerika Serikat? Apakah akan disetujui oleh Perancis? Kemudian juga Inggris tidak memikirkan bagaimana bisa membangun masyarakat Palestina yang bisa mengelola diri sendiri. Tidak pernah dikatakan ide-ide itu. Jadi hal ini saya berpikir ada potensi pengakuan ini sifatnya jangka pendek, dan kemungkinan besar kalau pemerintahnya Inggris dan Prancis merasa tidak stabil, mungkin mereka melakukan perubahan-perubahan. Sifatnya masih jangka pendek ya. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang hari ini Pak Reza. Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Sehat selalu Pak Reza. Terima kasih. Sesaat lagi di Kompas Petang, Saudara, Patrick Kluivert panggil 28 pemain jelang laga pertama putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Marcelino Ferdinand dan juga Maes Hilgers dicoret. Bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dari pemain yang dipanggil, nama Marcelino, Maes Hilgers, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk tidak ada dalam daftar. Menjelang babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober. Pelatih Patrick Kluivert memanggil 28 pemain.
Dari daftar ini, kiper Martin Paes dan Ole Romeni sudah kembali dipanggil Kluivert. Dua nama debutan Miliano Yonathans dan Mauro Zeltra dipercaya Kluivert untuk mengisi 28 daftar pemain. Tetapi nama yang menjadi langganan timnas Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Strik dan Marcel Hurst tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Arab Saudi. Sementara tiket laga yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City sudah resmi dijual. Menariknya saudara, harga di dua laga ini dijual dengan harga terjangkau. Harga termurah di kategori 4 dibanderol Rp6,95 atau setara Rp30.900. Sementara yang paling mahal ada di kelas Gold dengan harga Rp559,95 atau sekitar Rp2,6 juta. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga buka suara soal Marcelino Ferdinand dan Marcel Hurst yang dicoret dari daftar pemain tersebut. Arya bilang keputusan mengenai pemanggilan pemain ada di tangan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sebelumnya selalu mendapatkan tempat di tim Garuda, bahkan salah satu di antara bintang utama tim Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Mas tak masuk skuad usai gagal mengamankan kepindahan ke klub baru dan kini dibekukan FC Twente. Laga babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Timnas Indonesia lebih dulu melawan Arab Saudi sebelum melawan Irak dan akan digelar di Jeddah, Arab Saudi. Karena apa? Karena masalah kontrak klubnya. Jadi kita nggak mau dia kehilangan konsentrasi, karena konsentrasi di sepak bola konsentrasi sangat penting. Sehingga wajar kalau kita kasih waktu, kasih ruang untuk bisa konsentrasi di permasalahan. Kalau Marcelino saya rasa kan ini juga karena hasil bisa dikatakan, saya nggak tahu ya kenapa di pelatih milih pemain dan sebagainya, kan mungkin karena jam bertandingnya belum ada gitu. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan pelatih di samping mungkin hasil evaluasi kemarin. Kita bahas persiapan Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama analis sepak bola. Sudah ada Bung Haris Pardede. Bung Harpa, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Bung Harpa, jelang laga krusial putaran 4, apa tanggapan Anda dengan pemanggilan 28 nama pemain ini, Bung Harpa? Iya, ini pertama yang mesti diingat masih skuad sementara, jadi mungkin nanti ada pencoretan sekitar 4 atau 5 nama. Yang kedua, dari skuad ini kita lihat ada di beberapa area yang cukup tipis ya. Salah satunya adalah daerah center back atau CB, di mana di sana kalau saya lihat-lihat yang murni CB itu hanya 4 dibawa. Hanya Jack Itzes, Justin Hapner, Rizky Ridho, dan kemudian Jordi Amat. Tadi juga teman-teman redaksi juga sudah sempat menyinggung ya soal tidak dipanggilnya Marcel Hurst. Ini membuat stok di CB kita menjadi sangat tipis ya. Meskipun alasan yang kalau saya sempat dengar ya, alasan dari Esko PSSI Arya Sinulinga mengatakan alasannya karena dia fokus untuk mencari klub. Ini lucu sekali sebenarnya ya, karena artinya 2 kali pemanggilan untuk internasional matters ya, kemarin kan lawan Lebanon dan Taiwan atau China Taipei juga gara-gara dia sedang cari klub, sekarang juga cari klub. Mungkin ini untuk pertama kalinya di dunia ada pemain yang tidak membela timnas gara-gara sibuk mencari klub ya. Jadi ini satu catatan. Yang terakhir tentunya 2 pemain. 2 pemain yang tadinya kita pikir mungkin tidak akan ada di skuad, yaitu Ole Romeni dan juga Martin Paes yang mengalami cedera dua-duanya. Martin Paes itu pangkal paha kalau nggak salah, kalau Ole itu di punggung kaki itu juga kelihatannya sudah mulai pulih. Meskipun saya rasa mungkin dia belum pulih 100% Ole, tapi 13 hari lagi siapa tahu dia lebih baik dan mungkin bisa main di babak yang kedua.
Lalu Bung Harpa, apa analisa Anda ketika Marcelino dan Mes ini dicoret di laga lawan Arab dan Irak nanti? Kekuatan tim akan seperti apa nantinya tanpa kedua pemain yang biasa dijagokan ini? Nah, kalau untuk alasan Hilgers kan tadi versi SK PSSI sudah disebutkan ya, tapi versi pelatih kita nggak tahu nih alasannya apa. Apakah benar seperti itu? Ini kalau nggak luar biasa sekali nih, pemain bisa nggak membela tim nasional karena sibuk mencari klub, atau memang alasan teknis. Saya pikir kalau alasan teknis lebih masuk akal, artinya mungkin dia tidak masuk skema atau apa, itu lebih masuk akal ya. Kita belum tahu, kita belum mendengar. Sebenarnya yang lebih layak untuk memberikan alasan ini adalah pelatih ya. Kalaupun memang kita butuh jawaban. Nah, yang satu lagi siapa tadi saya lupa, mohon maaf. Mes Hilgers sama Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino Ferdinand itu setahu saya ini juga langsung info dari dia masih menjalani terapi. Jadi mungkin artinya masih cedera ya. Itu masih latihan di Senayan di ABC dan dia juga belum mendapat minute klub, dan dari info yang saya dengar juga dari yang bersangkutan dia belum surat paperworknya belum kelar. Saya juga nggak ngerti ya, ini sesulit apa kalau memang benar paperwork atau izin kerjanya di Trencin, dia kan dipinjemin di Trencin itu belum keluar, kok bisa seperti itu gitu loh, sehingga akhirnya membuat regularitas dia untuk dapat minute play itu menjadi hilang dan akhirnya dia tidak dipanggil. Tapi lagi-lagi apakah betul alasannya itu, saya pikir kita menunggu jawaban dari pelatih sebenarnya, kalaupun kita mau mendengarkan jawabannya. Oke, kalau lini per lini nih yang dipilih, ada yang patut diperhatikan kah? Catatan Anda seperti apa? Yang lain hampir semuanya ini ya, kita sudah duga lah, Jaitses, Calvin Verdong, tapi yang agak banyak mengundang diskusi lah, bahasa saya gitu aja deh, Mbak Cynthia, nanti kalau terlalu keras nanti di ini kan. Dan saya yakin banyak yang membicarakan ini, yaitu soal dipanggilnya Stefano Lillipali. Ya, sekali lagi betul, ya kalau ada orang menjawab yang lebih tahu, pelatih yang lebih tahu, ya kita nggak usah ngomong bola aja kalau gitu, semuanya diem aja gitu kan. Tapi kan kita di masyarakat demokrasi ini kan itulah enaknya, kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi. Keputusan memang mereka ya. Tapi satu yang paling mengundang pertanyaan adalah Lillipali gitu. Karena kalau kita lihat secara usia dia 36 tahun nih Mbak Cynthia. Kemudian nanti akan main, jangan lupa kita akan main di padang pasir, literally di padang pasir. Saya pernah ke sana bulan 1 tahun lalu dan itu panas sekali. Usianya udah 36 Lillipali dan jarak pertandingan satu dengan kedua hanya 3 hari lebih 15 menit. Kemudian kita juga bisa lihat di FIFA Matchday kemarin dia tidak menyetel sama sekali. Setiap bola ke arah dia langsung ke delay, langsung nge-lag, dan kemudian ada 1 atau 2 peluang begitu terbuka dia tendang ke atas. Jadi saya pikir ini menjadi yang bahasa saya itu yang menarik untuk didiskusikan. Secara keseluruhan apakah Anda cukup puas, cukup senang dengan hasil ataupun nama-nama yang sudah dipanggil oleh Kluivert ini? Ya, kalau dibilang senang, puas, nggak puas, ya kita sih ikut-ikut aja ya. Kita kan itu yang tadi dibilang disclaimer-nya bahwa ini adalah otoritasnya pelatih, tapi itu dia tadi satu dua catatan yang menurut saya, menurut kita itu menarik untuk kita diskusikan. Sisanya adalah ya kita hanya bisa berharap mereka bisa fight, kita berdoa yang terbaik. Kalau apapun hasilnya nanti ya itulah yang memang menjadi takdir kita. Bung Harpa, hasil uji coba lawan Lebanon belum berhasil mencetak gol. Lini serang juga masih jadi perhatian besar. Bagaimana Anda melihat ini, menganalisa ini semua? Ya, saya pikir kita kurang klinikal ya, karena buat apa kita menguasai bola selama mungkin tapi kita tidak bisa, jangankan menciptakan gol ya, membuat peluang aja nggak ada sama sekali ya. Ini kan menurut saya menjadi satu catatan tersendiri. Nah, tapi untungnya itu adalah masih friendly game lawan Lebanon. Nah, kita berharap nanti lawan Saudi dan lawan Irak kita bisa lebih klinikal, bisa lebih bisa lebih agresif dalam menciptakan peluang, karena kalau kita mau lolos Piala Dunia nanti definitely kita harus mencetak gol. Karena kalau kita nggak bisa mencetak gol, definitely kita nggak akan bisa lolos Piala Dunia. Jadi sesimpel itu. Dan kita berharap juga pada Emiliano Jonathans yang mungkin kalau Ole memang belum bisa tampil sebagai starter, belum bisa tampil full, Emiliano Jonathans yang kelihatannya akan maju sebagai pole position untuk mengisi posisi tersebut. Baik, terima kasih atas analisa dan juga perspektif Anda, Bung Harpa. Haris Pardede sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya usai keracunan MBG berulang, Badan Gizi Nasional, Gandeng Polri, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Simak perbincangan kami dengan Wakil Kepala BGN,
hadir usai jeda. Tetap di Kompas Petang. Hari ini 5 gerbang tol dalam kota dibuka secara parsial. 5 gerbang tol yang dibuka secara parsial yakni gerbang tol Senayan, gerbang tol Selipi 1, gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, dan gerbang tol Kuningan 1. Sementara itu 2 gerbang tol lain yakni gerbang tol Selipi 2 dan gerbang tol Pejompongan masih dalam tahap pembersihan sebelum dibuka secara parsial. Pembukaan gerbang tol secara parsial dilakukan setelah kemacetan panjang pada Rabu malam akibat penutupan gerbang tol. Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Division Panji Satria bilang Jasa Marga terus melakukan evaluasi terkait pengoperasian gerbang tol. Jasa Marga juga menyampaikan permintaan maaf atas penutupan gerbang tol yang berdampak pada kemacetan arus lalu lintas di Jakarta. Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Division Panji Satria bilang Jasa Marga terus melakukan evaluasi terkait pengoperasian gerbang tol. Jasa Marga juga menyampaikan permintaan maaf atas penutupan gerbang tol yang berdampak pada kemacetan di Jakarta. Tol yang sebelumnya dilakukan penutupan akibat perbaikan sudah kembali beroperasi secara parsial. Di antaranya gerbang tol Senayan, gerbang tol Selipi 1, gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, dan gerbang tol Kuningan 1. Sedangkan gerbang tol Selipi 2 dan Pejompongan saat ini masih dalam proses pembersihan dan kami harapkan dapat segera beroperasi secara parsial dalam waktu. Imbas penutupan 6 gerbang tol dalam kota Jakarta yang sedang diperbaiki, kemacetan terjadi di sejumlah titik pada Rabu malam. Di Jalan Palmerah Utara menuju perempatan Selipi, sejumlah kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Sejumlah pengendara mengaku terjebak di jalan hingga kurang lebih 2-3 jam. Macetnya mulai dari Roblong sampai Tamburan itu dari jam sore jam 3-an. Dari jam 3-an iya. Sampai kurang lebih sampai jam 8-an ini masih ya? Masih. Di perempatan Permata Hijau nih nyampe sini sekitaran 3 jam dah. Sampai di jalan dari perempatan Permata Hijau nyampe sini, nyampe perempatan Selipi. Udah 3 jam ini. 3 jam. Iya. Kemacetan juga terjadi di Jalan Arteri Tendian Raya menuju Mampang Perapatan Jakarta Selatan dan Jalan Gatot Subroto menuju Senayan Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kendaraan roda 2 dan roda 4 harus berjalan lambat akibat kepadatan arus lalu lintas karena perbaikan 6 gerbang tol dalam kota. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda, tetap bersama kami. Terima kasih, saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Badan Gizi Nasional menutup seluruh dapur SPPG yang bermasalah hingga waktu yang tidak ditentukan. Persyaratan SPPG diperketat dalam verifikasi ulang yang dilakukan BGN. Selain itu, BGN akan membentuk tim inspeksi ke dapur-dapur SPPG jika ditemukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan standar higienis akan ditutup. Sementara untuk kasus keracunan di Bandung Barat, BGN telah berkoordinasi dengan kepolisian, BIN, Dinkes, dan BPOM untuk melakukan investigasi kasus keracunan usai menyantap paket makan bergizi gratis yang bersumber dari 2 dapur milik satu yayasan yang sama. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang dan Satuan Penyelenggara Pemenuhan Gizi atau SPPG akan melakukan evaluasi penyelenggaraan MBG
usai 11 siswa SD Inpres Liliba mengalami keracunan. Evaluasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Balai POM Kota Kupang untuk mengetahui pasti penyebab keracunan. SPPG Milenial Bakti Tiada Akhir menyiapkan 2.477 porsi bagi 3 sekolah di Kota Kupang. Sementara SD Inpres Liliba baru mendapat layanan MBG 8 hari belakangan. Antisipasi maraknya keracunan MBG, sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Surabaya memberlakukan standar kebersihan tinggi. Kebersihan lingkungan, peralatan hingga memilih bahan makanan, hingga pengolahan makanan dijaga ketat. Agak di atas standar, ya. Kita ini agak kencang untuk bahan makanan. Jadi kita pasti harga itu kita cari yang bagus. Tetapi kualitas barang harus kita utamakan. Kami dibantu oleh teman-teman dari SPPI. Kami ini mitra, yang saya Bu Yayu mitranya. Kemudian ada ahli gizi, ada ahli akuntan, ada yang bagian asisten lapangan, ada bagian distribusi. Kita kerjasama dengan pemasok-pemasok makanan yang lain. Hingga kini sudah lebih dari 5.000 siswa di sejumlah daerah yang mengalami keracunan yang diduga berasal dari makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional didesak untuk mengevaluasi total program MBG. Kita bahas bersama Wakil Kepala BGN Badan Gizi Nasional, sudah ada Ibu Nani SD yang. Bu Nani, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore. Ya, Ibu Nani, hingga saat ini tim investigasi sudah dibentuk. Isinya berasal dari mana saja dan mungkin update terakhir dari para siswa yang mengalami keracunan, jumlah totalnya saat ini berapa catatan dari BGN? Begini, tim investigasi itu udah berjalan ya, dan sekarang ada 2 tim. Satu kan tadi sudah dikatakan bahwa tim pertama adalah dari internal BGN itu. Di bawah Deputi Pengawasan, kemudian tetapi Deputi Pengawasan ini bekerja sama dengan BPOM, kemudian Dinkes dan juga Pemda. Kalau ada tim satu lagi itu adalah tim independen terdiri dari para ahli kimia. Tadi yang pertama ditambah BIN ya, ada juga dari BIN. Kepolisian yang pertama tadi, yang kedua ini murni ahli kimia, ahli farmasi, ada juga teman-teman dari IT. Hasil dan juga dari investigasi temuan sementaranya seperti apa, Bung Nani? Untuk sementara ya, saya hanya bisa menyampaikan sebagian karena belum selesai, adalah kesalahan pada tata kelola di dapur. Mereka tidak menjalankan SOP memasak, misalnya. Harusnya kan setelah makanan jadi itu nggak boleh lebih dari 6 jam disantap. Misalnya masak selesai jam 3 pagi, itu harinya harus ditambah jam 4 atau paling lama 6 jam. Artinya paling lama jam 9 harus disantap. Jadi nah ini terjadi bawah jam 12, ada yang mengatakan, ada yang ngakunya jam 9, ada yang jam 8 gitu. Ya bisa bayangkan, ini berarti kalau dimasak jam 9, taruhlah kata matang jam 10, jam 11, baru dimakan makanannya jam 9, ada yang jam 10, berarti kan 12 jam gitu. Nah ini dari situ. Kemudian ada bahan baku yang kami temukan paling baru, ternyata ayam kecap itu yang dipakai ayamnya bukan ayam segar. Begitu, Mbak. Ya, ayam bukan ayam segar, artinya ayamnya sudah dalam kondisi rusak. Ini berarti tidak ada pengawasan ya Bu Nani, berarti di SPPG tersebut? Makanya saya bilang ini kan keteledoran karena ini harusnya 2 yang ngawasi Mbak, dari pihak mitra dan dari SPPG-nya, dari namanya SPPI. Nah, apakah ayam itu rusak pada saat dibeli? Inilah makanya masih dalam investigasi, atau pada saat penyimpanan. Karena dibelinya ayamnya itu jam 5 sore gitu, dan baru dimasak kan malam. Nah pada saat penyimpanan nih, apakah dia ini masih simpang siur, kita belum menemukan, karena
mengatakan yang ngakunya sudah disimpan baik-baik, tapi bisa jadi memang ayam itu memang kurang bagus kualitasnya gitu. Bu Nani, ini kan kita juga mendapatkan informasi Bupati dari Bandung Barat juga menyebut ada lebih dari 80 SPPG tidak memiliki SLHS, sertifikat layak higienis. Ini dari tim BGN tahu tidak? Jadi gini Mbak, SLHS ini harus mestinya, jadi sebelum sebetulnya mitra ini beroperasi, itu ada standar-standar dari BGN sendiri. Standar untuk IGJ-nya itu ada dari BGN gitu. Termasuk memiliki SLHS. Ya, SLHS ini harusnya mitra, maksudnya mitra yang mengajukan ke Dinkes di daerah untuk dilakukan, jadi silang lah kami sudah melakukan, misalnya saat sebelum dikasihkan verifikasi itu kan ada tim kita yang datang melihat IPAL, melihat bagaimana apakah lantainya sudah diepoksi, bagaimana bangunannya, apakah di tempat packing makanannya ada AC dan yang seperti itu, kemudian juga bagaimana saluran gas dan lain-lainnya itu sudah ada standarnya, BGN udah punya. Jadi SLHS ini sebetulnya kan cross checknya. Jadi ini tanggung jawabnya dari mitra gitu, yang harus. Tapi ketika mitra tersebut tidak memiliki SLHS, mengapa tetap bisa beroperasi dan juga tetap bisa memberikan kepada penerima manfaat? Ya karena tadinya menggunakan standarnya BGN, kan kita sudah punya standar nih, ada juknisnya. Tadi juknisnya sama dengan yang diteliti oleh Dinkes, tapi itu dikeluarkan oleh BGN. Oke, pengawasnya siapa Ibu ini harusnya? Kenapa? Pengawasnya siapa harusnya yang memastikan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur sehingga ini sudah layak untuk memberikan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat? Karena berdasarkan catatan di sini kan ada tim pengawas, dewan pengawas. Iya, kan tim pengawasnya artinya dari BGN. Iyalah, kan kita yang memberikan verifikasi untuk bisa lolos kan dari BGN. Dan BGN artinya tahu ada beberapa SPPG yang tidak memiliki SLHS ini, sertifikat layak higienis sanitasi. Iya, gini, SLHS ini kan kita sendiri punya standarnya, Mbak, ya. Nah, SLHS ini kan kayak seperti orang chef lah. Kan ada yang punya sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga ini. Nah, ini kan yang kesehatan ini dikeluarkan SLHS ini dari Dinkes ya. Nah, kami itu sudah meminta kepada si mitra, setelah lolos dari kami, setelah lolos verbal melalui standarnya BGN, dia harus mendapatkan SLHS gitu ya. Oke, kami paham sampai di situ. Lalu? Ya kan? Nah, ternyata kan memang ada. Nah, lagi-lagi kan ini berarti kesalahan kami tidak mengecek lagi, ya kan? Kok tidak punya SLHS, ya kan? Gitu loh. Tetapi dari standar kami yang sama dengan standarnya SLHS kalau Dinkes datang, itu kami sudah lakukan. Misalnya harus ada IPAL, harus ada misalnya tempat sampahnya harus ini dan itu, begitu. Nah, jadi sekarang saya terus ngomong dulu, jangan dipotong. Silakan. Sekarang dengan adanya kejadian seperti ini sudah dikeluarkan per hari ini dalam 1 bulan semua dapur harus punya SLHS, kalau tidak 1 bulan berikutnya akan kami tutup. Oke, kami sepakat soal itu, tapi kan kalau kita mundur ke belakang ini sudah ada ratusan siswa yang menjadi korban Ibu. Jadi kita juga harus perlu mencatat hal ini karena berdasarkan pasal 3 Perpres 83 2024 tugas BGN adalah pemenuhan gizi nasional dan ini adalah tanggung jawab dari Badan Gizi Nasional itu sendiri. Ya kan sudah bilang kita salah. Oke, nah itu yang menjadi catatan sehingga kami rangkum bersama-sama karena ini kan bicara soal siswa dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama memberikan yang terbaik. Karena kan kalau kita tahu dari program MBG ini sendiri adalah tujuannya baik seperti itu. Bu Nani, kalau melihat catatan di sini, apakah ada dari BGN sendiri akan melakukan evaluasi jika memang kita sudah lewat deh soal SLHS, kita sudah cukup menerima penjelasan Anda. Apa evaluasinya dalam jangka pendek? Apakah MBG ini akan tetap dilaksanakan ke depannya untuk sementara waktu? Iya kan, untuk yang kena kita tutup udah kan, nggak dijalankan. Bagaimana Ibu? Kan yang dapurnya kena sudah kita stop.
Oke, sementara ini? Bukan sementara ya, nanti kita dalam waktu yang tidak bisa, kalau dia tidak bisa memperbaiki dapurnya ya selamanya. Oke, karena harapan kita di sini adalah tidak ada korban ketika tujuannya adalah memberikan makan bergizi gratis, adalah tujuannya Mbak, mohon maaf Mbak. Silakan. Mbak sama dengan saya. Jangankan ratusan, kami tidak ingin satu pun tidak ada korban. Ya. Sepakat. Dan kami sudah mengakui kami salah. Saya sudah minta maaf, kami sudah minta maaf. Kami akan perbaiki dengan mati-matian karena program ini. Jadi jangan bicara seolah-olah kami tidak peduli. Kami peduli. Kami sangat peduli dan kami ngaku salah sudah. Kami akan perbaiki semua secara total. Ini nyawa manusia, nyawa anak-anak. Kami punya tujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak. Jadi nggak mungkin kami akan membiarkan ini. Organisasi di dalam ini kami juga perbaiki semua, Mbak. Saya baru masuk 1 minggu, saya perbaiki, kami perbaiki. Bagaimana agar tidak terjadi hal yang demikian? Karena tujuan Pak Prabowo adalah bagaimana generasi kita, anak-anak kita menjadi generasi yang bagus, yang baik. Jangan sampai yang pinter nanti hanya orang-orang kaya. Bahwa sekarang terjadi gini, kami sudah minta maaf. Dan kami akan perbaiki secara total. Jadi jangan dikira kami ini tidak mendiamkan saja, tidak. Siang malam nih kami mencari jalan bagaimana untuk perbaikan, Mbak. Begitu ya, Mbak. Baik. Mohon maaf. Terima kasih ya, Mbak ya. Ya, terima kasih Bu Nani. Kami juga menghargai sikap dari gentleman dari BGN yang sudah mengakui dan kita sama-sama akan memperbaiki karena tujuannya adalah baik, memberikan gizi yang terbaik bagi anak-anak. Terima kasih Ibu. Kami juga akan terus mensupport agar BGN bisa lebih baik. Terima kasih Ibu Nani S. Deyang, Wakil Ketua BGN. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas Ibu. Dan saudara, kita juga masih akan berbincang dengan pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama terkait dengan program makan bergizi gratis. Selamat sore, usai jeda tetap bersama kami. Dan saudara, sore ini kita sudah bersama dengan pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mengingat situasi yang ada saat ini, ada ratusan siswa yang mengalami keracunan akibat MBG. Catatan Anda seperti apa? Anda menyebut ada 3 titik kritis dalam rantai pasok program MBG. Apa saja ini, Prof? Sebenarnya ada 5 yang saya mau sampaikan dalam waktu singkat ini ya. Nomor 1, mau makan bergizi gratis atau makan apapun juga, yang paling penting harus aman. Tentu makanan itu harus bergizi, barangkali mesti enak. Tapi poin pertama aman. Jadi kalau tidak aman itu jangan diteruskan. Seberapa besar pun gizinya, kalau tidak aman jangan diteruskan. Jadi aman itu yang penting dan aman inilah yang berhubungan dengan keracunan makanan saat ini. Itu poin pertama. Poin kedua, tadi kan banyak dibicarakan tentang SPPG begini, begitu ya dengan segala masalahnya. Itu memang ada. Tapi saya ingatkan bahwa ada yang namanya rantai keselamatan pangan, food security. Itu bermula dari tanaman atau bahan mentah sampai ke makanan itu jadi. Jadi tidak bisa hanya 1 atau 2 disalahkan, jangan-jangan ada proses di tengahnya. Kalau makan bahan mentahnya tadi sebut-sebut ayamnya misalnya tidak bagus, maka proses berikutnya juga bisa rusak. Misalnya toh bahan mentahnya bagus, kalau waktu membawa truknya berhenti 3 hari gara-gara ada ferry yang macet, bahan makanannya jadi rusak. Jadi itu faktor kedua. Kemudian bagaimana gudangnya? Katakanlah pemasakannya sudah bagus, apalagi kalau tadi ada masalah tidak ada sertifikat segala macam. Tapi kalau bagus sekalipun, dia harus dibawa lagi ke sekolah. Itu juga ada masalah. Jadi ada berbagai tahap yang harus dilalui dan itu mesti dicek satu persatu. Karena disrupsi dari satu proses saja, maka semua rantai ini bisa terganggu. Itu poin kedua. Poin ketiga, yang sekarang sudah terjadi kan 5.000 nih, ada tulisannya di bawah nih, 5.000 lebih siswa keracunan ya. Ini yang mesti ada proses penanganannya dengan baik, lebih 5.000 ini. Tadi kita bahas sedikit tentang apa yang terjadi pada anak. Saya ingatkan bahwa yang pertama mesti dilakukan kalau ada keracunan adalah melakukan PE, penyelidikan epidemiologis, sehingga tahu persis dari gradasi tadi mana yang terjadi. Yang kedua, ditangani bukan hanya sakit seperti yang ada di gendong ini. Tentunya kasihan, harus ditangani, diinfus segala macam. Tapi ingat, ada faktor ketakutan juga ya, mental, stres, orang tua, anak, itu juga harus ditangani. Itu poin kedua. Dan yang ketiga, menurut saya harus ada transparansi, harus dijelaskan ke publik. Yang di Cipangor begini, yang di Ketapang ini, yang ini, masing-masing ada penjelasannya sehingga kita tahu persis
apa yang terjadi di tempat itu. Prof, jika pola keracunan ini terjadi di beberapa daerah, sejatinya apakah ini indikasi dari suatu kelalaiankah, indikasi dari suatu kegagalan yang sistemikkah, atau indikasi dari desain dari program MBG itu sendiri? Kalau saya inginnya sih semua dinilai secara pasti. Jadi bisa kegagalan program, bisa desain, bisa satu persatu, tapi karena sudah ada 5.000, kenapa kita tidak keluar dengan data yang lengkap sekarang? 5.000 terjadinya karena ini dengan analisa yang ilmiah. Karena itu kita tahu itulah yang bisa diperbaiki, inilah yang bisa diperbaiki. Karena kalau pendapat satu persatu bisa iya, bisa tidak, tapi dengan 5.000 kasus yang sudah ada ini, 5.000 anak maksud saya, kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan gambaran yang kurang lebih menyeluruh apa saja yang terjadi. Karena itu sebenarnya saya ada usulan satu, tadi mau saya usulkan ke Ibu, itu ada usulan 2 sebenarnya, Silakan, tapi karena Prof. tidak bisa. Yang pertama tadi kan dibicarakan tentang misalnya sertifikat layak sanitasi dan ada panduan BGN gitu kan. Kalau buat kita yang orang dari luar kan, ini kan BGN pemerintah juga, dinas kesehatan pemerintah juga ya. Kenapa mesti seakan-akan satu dengan lainnya nggak yang satu nggak gitu? Kenapa nggak? Ini kan kenapa kerja lintas sektoral itu beneran terjadi? Artinya harus ada lembaga independen ya? Atau lembaga independen boleh, atau mereka kerja sama-sama, jangan yang satu begini yang satu begitu, itu akan mengganggu. Itu poin pertama. Poin kedua, sebenarnya ini saatnya sudah untuk melakukan pendekatan ilmiah. Saya usul ada 2 pendekatan ilmiah. Satu yang namanya survei kepuasan. Ya. Jadi kita tanya sekarang anak, orang tua, guru, penyedia bagaimana survei. Ini kan sudah lebih 6 bulan. Itu satu. Yang kedua adalah studi kohort, pendek aja, studi kohort. Mulai sekarang ikuti anak-anak itu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sehingga kita tahu dampak ini secara jelas. Oke, Prof, singkat saja langkah cepat yang harus dilakukan karena sudah ada catatan 5.000 lebih korban mengalami keracunan akibat MBG. Singkat saja. Langkah cepat dalam waktu singkat beberapa minggu harusnya sudah ada data ya secara ilmiah yang menjelaskan kepada kita semua, inilah loophole-nya, inilah salahnya. Karena salahnya sudah ditemukan A, B, N, maka yang ditanggulangi misalnya A, B, dan N. Itu yang mesti keluar datanya, dan itulah yang kita kerjakan sesuai dengan temuan yang harusnya dilakukan secara cepat saat ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama, pakar kesehatan masyarakat, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Prof, terima kasih. Selamat sore, makasih. Dan saudara, perbincangan kami tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang kali ini. Saya Cynthia Rompas dan juga mewakili rekan saya Maidop Elfrina mengakhiri Kompas Petang. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.